malam semua. Malam ini aku dapat isaroh tentang buah mojo atau pahitnya kehidupan. Dan malam ini ada hujan meteor. Kalian bisa menikmati indahnya suasana langit dengan hujan meteor dan bersyukur bahwa masih diberi kehidupan sampai ke detik ini. Dan buat kalian yang hidupnya mengalami kepahitan, kesengsaraan, ibaratnya berpikir kenapa kok hidupnya gini-gini aja, kapan berakhirnya, dan bersyukurlah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Dan kalau dulu kalian mengalami kepahitan hidup, maka Allah akan menaikkan derajat kalian, memberikan rezeki sesuai dengan hak kalian, sesuai dengan takdir kalian. Dan untuk yang kemarin-kemarin lupa sama Tuhan, keluar dari jalan Tuhan, dan ibaratnya kalian itu hidupnya hanya mengejar hawa nafsu duniawi, maka kalian juga akan bertemu dengan takdir kalian. Dan takdir yang seperti apa itu tergantung dari perbuatan kalian sendiri. Itu adalah karma kalian. Kalau kalian dulu-dulu berbuat kebaikan, maka sekarang kalian akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dulu-dulu kemarin-kemarin kalian itu zalim, kalian itu berbuat gak baik, kalian menyakiti orang lain, maka karma kalian juga sama. Tapi kalau kalian berbuat baik, ya dapat kebaikan. Jadi itu hukum alam, hukum Tuhan. Kalau salah ya mendapatkan hukuman di duniawi, gak perlu nunggu sampai mati di akhirat baru dihukum. Kok enak banget. Kalian buat kesalahan di dunia, ya kamu hukumnya di dunia. Jadi di akhirat kamu udah bebas. Jadi kalau kalian itu amalnya baik di dunia, ya kalian selamat, suka surgawi, keabadian. Tapi kalau di dunia kalian itu menentang takdir Tuhan, gak inget hukum alam, ya wis tomponen nasibmu. Dan buah maja adalah kepahitan hidup. Orang Jawa semua kepahitan itu akan mengajarkan untuk kita menjadi lebih baik agar masa depan kita itu cerah. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita berbagi dengan orang lain. Contohnya siapa? Gajah Mada, Joko Tingkir, dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Dan orang Jawa, kalau orangnya sudah tingkatan spiritual kayak resi atau raja atau ratu, itu hanya omongannya saja yang dipegang, itu sudah mampu menaklukkan alam manusia, alam jin, dan alam yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah sejalan dengan tauhid sejati. Jadi omongannya tidak perlu mengeluarkan senjata untuk menghukum kezoliman atau untuk menghukum yang tidak baik. Cukup dengan kata-kata itu sudah mampu memutarbalikkan karma. Contohnya apa? Contohnya ya Ken Arok ketika membunuh yang membuatkan keris, dikutuk sampai 7 turunan. Itu contoh. Gajah Mada juga dengan kata-katanya tidak akan makan buah mojos kalau belum menyatukan Nusantara. Akhirnya beliau juga mampu. Joko Tingkir ingin mengubah hidupnya, maka terlaksana dia jadi mendirikan kerajaan Pajang. Orang Jawa terkenal dengan kata-katanya. Sabdo Pandito Ratu ataupun itu geni, yang apa? Yang kata-katanya, hatinya, pikirannya, dan perbuatannya itu selaras. Tidak hanya
pikirannya beda, omongannya beda, tingkah lakunya beda, hatinya apalagi beda. Orang Jawa itu madep, mantep, urip pasrah nyang Gusti sing gawe urip, yaitu Gusti Allah. Orang Jawa dulu belum ada agama itu sudah yakin sama yang menciptakan kehidupan. Jadi apa? Rohaninya, spiritualnya, jiwanya yang diolah agar jadi orang-orang yang berbudi pekerti, welas asih, toto kromo, ngerti unggah ungguh, sopan santun, omongannya dijaga. Kenapa omongannya yang dijaga? Karena omongan itu seperti doa. Kalau omonganmu baik ya dapat kebaikan, omonganmu jelek ya dapat kejelekan. Kalau kamu itu ngomong yang jelek-jelek ya sampai turunanmu itu jelek semua. Tapi kalau kamu membiasakan berkata-kata yang baik, mengatakan yang baik-baik, itu akan menjadi rahmat buatmu. Itu yang orang Jawa, orang Nusantara lupa. Kata-kata kotor, kata-kata binatang, kata-kata yang gak pantas untuk diucapkan itu menjadi kebiasaan. Katanya karena apa? Karena sudah biasa, wes adate. Kamu salah. Leluhurmu itu gak ngajarin kalian berkata-kata kotor untuk sehari-hari, ataupun berkeluarkan kata-kata binatang untuk apalagi di depan anak-anak kecil. Perbuatanmu, kata-katamu itu berpengaruh untuk lingkungan, terutama untuk anak-anak. Iki makanya wong Jawa lali Jawane ya kuwi. Hanya untuk kata-kata aja itu nggak mampu. Apalagi untuk berkata jujur. Ingat, kata-kata itu bisa mendatangkan petaka untuk dirimu sendiri sampai keturunanmu, sampai 7 turunan. Kalau kamu itu nggak menjaga kata-kata. Jadi mulai sekarang yang biasa kata-katanya binatang, kata-katanya kotor, kata-katanya yang nggak baik, diganti dengan kata-kata yang manis, yang seperti doa untuk diri sendiri, untuk keturunan kita. Agar apa? Agar kita itu selalu diberkahi Tuhan, dirahmati Tuhan. Mau kita disakiti orang, dihina orang, diejek orang, direndahkan orang, diam. Percayalah, kita itu punya penjaga di tubuh kita ini. Kalau Islam Kristen ya malaikat, kalau orang Jawa sedulur papat limo pancer ya orang kuno lagi bilang Semar, Sabdo Palon, dan Noyo Ginggong. Itu tergantung dari keyakinan kalian. Tapi itu ada. Kalau kita berkelakuan baik, niat kita baik, Allah mengizinkan mereka untuk menjaga kita, melakukan apapun sesuai jalan Tuhan. Tapi kalau yang kita lakukan itu untuk hal-hal yang gak baik, jangan harap kita itu dijaga sama mereka. Karena apa? Karena mereka adalah energi baik, energi positif. Mereka makhluk-makhluk Allah yang khusus disuruh untuk menjaga kita. Tapi kita juga harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jalannya Gusti Allah. Ngerti hukum alam, bukan seenak jidat kita. Orang Jawa, orang Nusantara, kalau kalian cuma ngandelin sakti, nggak mempan senjata ataupun kamu olah kanuragan, itu masih cemen, itu masih ecek-ecek. Kenapa? Karena kalian itu cuman ngilmu kesaktian, beda dengan ilmu tauhid. Walaupun mereka itu masih bisa dibunuh pakai senjata, masih bisa diracun, tapi omongan mereka itu bisa membawa kutukan ataupun membawa berkah untuk orang lain, untuk alam semesta ini.
Itu kemarin kalau ada yang debat di sosmed yang mengatakan kenapa orang kayak Resi yang membuat keris untuk Ken Arok kenapa bisa dibunuh dengan kerisnya sendiri. Aku kasih tahu, orang sakti, orang linuwih, orang bertauhid seperti nabi, seperti rasul, seperti raja atau ratu, belum tentu mereka itu bisa kebal senjata. Tapi mereka punya omongan yang sakti mandraguna, yang omongannya itu diamini sama makhluk di alam semesta ini. Kenapa? Karena mereka sudah tauhidnya tauhid sejati. Manunggaling kawula Gusti, manunggaling kalian alam semesta ini nih. Jadi hati, pikiran, omongan dan perbuatan mereka itu sudah menyatu lahir batin. Makanya mereka itu dikasih sama Tuhan, sama Allah itu kelebihan di kata-katanya menjadi sabdo dadi. Beda dengan orang-orang yang nyari ilmu untuk kebal, untuk rezeki, atau untuk menzolimi orang lain. Itu beda lagi, itu masih di level rendah. Karena apa? Karena masih ada niat buruk di hatimu, masih ada pikiran buruk di hatimu untuk menyakiti orang lain, untuk menzolimi orang lain. Tapi kalau kamu itu sudah manunggaling rasa, manunggaling kawula Gusti, manunggal kalian alam semesta ini, mau apapun orang menyakiti kamu, pasti kamu cuman diam. Tapi hukum karma yang berjalan, tabur tuai yang berjalan. Jadi aku ingatkan lagi sama orang-orang yang orang Jawa ataupun orang Nusantara, nggak kira kamu agama apapun, suku apapun, jaga kata-katamu. Karena kata-katamu itulah yang akan membawa kebaikan atau keburukan. Mulutmu harimaumu. Itu jangan biasakan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang, apalagi hal-hal kata-kata yang nggak baik hanya karena kalian bilang itu kebiasaan buruk yang nggak patut dikeluarin, nggak patut dicontoh. Jadi yang kemarin, yang dulu berbuat keburukan, kalian akan menerima karma buruk kalian sendiri. Dan siapapun yang mengalami kepahitan hidup berbuat kebaikan, maka kalian akan menerima karma baik kalian.